Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah Bapak, hari ini masih bersama Bapak Robin Ginting yang tentunya mengajarkan kepada kita tentang biologi, di mana hari ini kita akan masuk pada materi sistem reproduksi pada tanaman. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk mengetahui fungsi dari organ reproduksi pada tanaman. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui cara perkembangbiakan tanaman baik secara vegetatif ataupun secara generatif yang akan kita bahas satu persatu. Sekarang kita akan lanjutkan perkembangbiakan secara generatif, yaitu perkembangbiakan pada tanaman yang dilakukan dengan proses perkawinan, sama seperti materi sebelumnya, yaitu tentang sistem reproduksi pada hewan. Tentunya yang melibatkan perkawinan akan melibatkan organ kelamin. Maka pada tanaman ternyata juga memiliki organ kelamin, sama seperti bunga. Kita lihat ini ada contohnya. Bunga ini memiliki alat kelamin yang pertama berupa yang namanya putik, ya. Ini putik bagian atas, nanti kita perjelas bagian putik. Kemudian yang kedua adalah benang sari yang berwarna kuning. Putik fungsinya sebagai kelamin betina, sedangkan benang sari fungsinya sebagai kelamin jantan. Nah, maka pertemuan antara putik dan benang sari ini akan membentuk yang namanya sama seperti perkawinan pada hewan, zigotnya. Maka tentunya pertemuan ini kalau kita lihat nanti dalil literasinya kita akan sampaikan dalam surat Al-Hijr ayat 22, bahwasanya ini semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Bapak, tentunya bunga ini memiliki bunga lengkap. Kita beri nama yang pertama bagian tangkai bunga. Ya, tangkai bunga. Tangkai bunga ini fungsinya untuk tempat menopang bunga itu sendiri. Kemudian yang kedua ini berwarna hijau adalah kelopak bunga. Ya, kelopak bunga ini fungsinya melindungi bunga ketika waktu kuncup. Ini seperti kuncup ini belum mekar, ya. Kemudian kita lihat yang berwarna merah ini. Iya. Ini adalah mahkota bunga ataupun perhiasan bunga. Nah, maka tadi kita katakan bahwasanya untuk penyerbukan pada tanaman antara benang sari dan putik ini dibantu oleh beberapa faktor. Yang pertama oleh angin yang disebut dengan anemogami. Kemudian oleh bantuan hewan. Nah, kenapa hewan suka menghinggap kepada tanaman? Yang pertama adalah ingin mengambil nektar ataupun madu pada tanaman untuk dikonsumsi pada hewan tersebut. Kemudian secara yang fungsi yang kedua, karena menarik, warnanya cerah seperti itu, sehingga hewan tertarik untuk berkunjung ke bunga tersebut. Namun tanpa mereka sadari, dengan hinggapnya lebah misalkan kupu-kupu, maka mereka membantu proses penyerbukan pada tanaman. Oke, berdasarkan penyerbukannya, maka penyerbukan tanaman dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Apa itu? Yaitu jatuhnya benang sari ke kepala putik dalam satu bunga itu sendiri. Ya, dalam satu bunga itu sendiri. Sedangkan yang kedua adalah penyerbukan tetangga, yaitu antara bunga yang tangkai satu dengan yang satu lagi. Benang sari yang di sini diangkut ataupun dibawa oleh faktornya tadi, ada lebah, kupu-kupu, berpindah ke kepala putik sebelahnya atau kebalikannya. Ini disebut dengan penyerbukan tetangga. Kemudian yang ketiga adalah penyerbukan silang, yaitu pada tanaman pokok satu dan pokok yang kedua ini berpindah. Saya membuat tadi ada angin, ada hewan. Maka mereka akan berpindah antara satu benang sari ke kepala putik yang lainnya, namun tetap dalam satu jenis bunga. Maka dalam hal ini, mudah-mudahan anak Bapak paham akan materi tentang sistem reproduksi pada generatif. Oke, kita lanjutkan untuk yang vegetatif.
Oke, berikutnya kita lanjutkan perkembangbiakan vegetatif pada tanaman, yaitu perkembangbiakan yang hanya melibatkan satu induk saja. Ataupun dapat kita artikan bahwa perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa kawin. Ya, seperti bawang kita lihat contohnya ya. Kemudian kita lanjutkan dengan vegetatif dibagikan menjadi dua, yaitu vegetatif alami. Kemudian yang kedua, vegetatif buatan. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Vegetatif alami tidak melibatkan campur tangan manusia. Vegetatif alami yang pertama adalah spora. Kotak spora ataupun sporangium akan pecah, lalu spora akan keluar dan jatuh di tempat yang cocok. Spora akan tumbuh menjadi tanaman baru. Spora fungsinya mirip seperti biji. Kemudian kita lihat contohnya ini pada tanaman lumut dan pakis. Kita lihat lumut dan pakis itu pada bagian daun belakang terdapat spora yang berwarna coklat ya, berbentuk kotak-kotak yang disebut dengan askus ataupun kotak spora. Kemudian yang kedua adalah tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan tersebut. Ini kita lihat contohnya pada tanaman pisang dan bambu ya, tanaman pisang dan bambu. Lihat pisang ini bertunas dari samping induknya sehingga membentuk tanaman baru. Inilah yang disebut dengan tunas. Kemudian yang bambu kita lihat juga bambu memiliki pucuk tunas yang ini sering disebut kalau dimakan oleh kita orang Indonesia dan namanya rebung ya. Oke, kemudian vegetatif dengan umbi. Dengan umbi dibedakan menjadi tiga, yaitu umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kita akan lihat satu persatu ya. Yang umbi batang. Umbi batang ini contohnya, sebelum ke contohnya kita lihat bahwasanya umbi batang adalah batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Biasanya digunakan tanaman menyimpan cadangan makanan. Oke, kita lihat contohnya pada tanaman kentang dan bengkuang ya. Kita lihat ini tanaman kentang. Maka tanaman kentang ini kalau ditanam ya buahnya itu ya, sehingga tumbuh dari situlah tunas-tunas barunya. Kemudian yang ketiga umbi lapis. Umbi lapis ini adalah lapisan-lapisan daun ataupun susunan yang berlapis-lapis yang mengelilingi batang dan tumbuhan di dalam tanah. Ya, kita lihat contohnya pada tanaman bawang merah dan bombay. Kita lihat bawang merah ini kalau kita biarkan tumbuh, ini akan muncul dari ujungnya itu tunas baru, sehingga dari lapisan itu akan menjadi individu baru. Kemudian yang berikutnya umbi akar. Umbi akar adalah akar yang menggembung, tidak beruas-ruas, berisi cadangan makanan. Ini kalau kita lihat pada tanaman lobak dan wortel, ya, lobak dan wortel. Kita lihat lobak atau wortel ini bisa kita tanam kembali pada bagian pangkalnya itu kita putuskan atau kita sayat sehingga kita bisa tanam kembali, maka tumbuhlah menjadi individu baru. Kemudian akar tinggal. Apa itu akar tinggal? Akar tinggal disebut juga dengan rizoma. Rizoma adalah batang yang tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah, berbentuk mirip akar, berbuku-buku dan beruas-ruas. Ini kalau kita lihat contohnya pada tanaman kunyit, jahe, lengkuas, kencur, banyak lagi jenisnya ya. Kalau kita lihat ini tanaman kunyit misalkan, ini nampak batangnya beruas-ruas umbinya, dan kalau kita petikkan salah satu saja kita tanam ke tanah lagi akan bentuk individu baru berikutnya. Kemudian vegetatif yang kedua adalah vegetatif buatan. Ini tentunya ada campur tangan manusia, yaitu yang pertama cangkok. Cangkok adalah mengusahakan batang tanaman berakar sebelum ditanam ke tanah. Ini kalau kita lihat caranya bahwasanya dari ranting tanaman yang kita anggap paling baik atau berkualitas, kita kuliti kulitnya sampai terbentuk sayatan, dan setelah itu kita balur dengan tanah, kemudian kita bungkus dengan plastik ataupun ijuk dan sebagainya. Contohnya apel, mangga dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah stek.
memotong bagian tumbuhan, kemudian ditanamkan dan dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Ini stek ini kita lihat pada tanaman singkong, mawar, dan banyak lagi yang lainnya. Bahwasanya tinggal potong, kemudian tinggal tancapkan ke tanah, maka tumbuhlah menjadi individu baru. Stek juga ada stek daun ya pada tanaman cocor bebek, insyaallah. Kemudian anak-anak kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan dengan sambung ya, yaitu sambung ini bagaimana? Yaitu menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis, contohnya singkong dan mawar. Artinya kalau pada gambar kita lihat dibelah bagian batang tersebut, satu mengarah terbuka, satu lancip, kemudian kita satukan. Setelah kita satukan, kemudian kita ikat rapat sehingga akan terbentuk nanti atau tergabung. Ini tujuannya untuk apa? Yaitu menggabungkan dua tanaman yang berkualitas, tentunya tanaman yang sejenis ya. Ini contoh kita lihat tanaman mawar yang sudah divariasikan tadi dari tanaman yang satu dengan yang lainnya, tapi satu jenis, ingat. Kemudian yang berikutnya adalah runduk. Runduk adalah mengusahakan bagian batang tanaman agar mengenai tanah, dirundukkan, kemudian dibenamkan oleh tanah juga, sehingga terbentuklah individu baru. Contohnya apel, stroberi, ya kita lihat ini contohnya. Ketika yang bagian stolonnya itu mengarah kepada tanah dan kita biarkan akan tumbuh, kemudian bisa kita potong batang yang melintang tersebut sehingga tumbuhlah menjadi individu baru. Maka ini dapat kita sampaikan vegetatif apa yang paling kamu sering lihat kira-kira. Oke, nanti silahkan menjawab pertanyaan dari yang Bapak sampaikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.